nanti aja pas morning pas ke sana. Morning ada map apa? Hah? Kalau udah ya. Ketua DPR RI apakah ada pesannya? Dari mana? DPR. Biasanya biasanya
Ada aja pertama. Iya, jalan ditutup, jalan Merdeka. Iya, ditutup. Saya nggak tahu. Muter lagi ke sini. Jalan ditutup kan? Di jalan Merdeka ditutup. Iya.
hadir ya. Dan selanjutnya sudah kita menjalankan mediasinya. Mediasi apakah mediatornya ada dari pihak tergugat? Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kami melihat di sini sudah 2 kali sidang kemarin, bahkan diundurnya per 2 minggu, berarti sudah sebulan lalu. Kita sudah ingatkan kepada Jokowi supaya membuat surat kuasa dan tanda tangan basahnya dia. Tapi hingga hari ini tidak ada juga surat kuasa dari Jokowi yang berupa tanda tangan basahnya. Bagaimana dia menempatkan diri kok lebih dari undang-undang? Nggak ada hebatnya presiden di sini. Karena presiden berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tidak mengoreksi hormat kepada yang mulia. Tolong sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini hakim. Ini presiden nggak benar gitu loh. Kok nggak ditegur? Saya minta dengan hormat, dengan majelis. Kuasa hukum dari ini kan tidak berkualifikasi dalam pengertian surat ada. Tidak ada, kok masih berani lagi datang ke sini? Mestinya Anda tahu diri, nggak boleh datang ke sini, nggak ada surat kuasa. Kita sama dalam kedudukan hukum di sini. Jadi oleh karena itu, kami tanggapi yang pertama, karena ini mengatakan dia berdasarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2021 memberikan mandat kepada Mensesnek, lalu Mensesnek berikan kuasa begini, logika hukumnya begini. Kurnia tidak dianggap lengkap soal surat kuasa, dipersoalkan serius, bahkan nggak boleh masuk. Kok sekarang dia boleh? Nggak boleh begitu ya mulia. Ini udah ada keberpihakan kalau begitu. Tidak boleh yang mulia. Ini hukum acara perdata, harus ada surat kuasa. Tidak boleh diwakili oleh siapapun. Apalagi sudah saya ingatkan, yang saya gugat ini Jokowi, ansih pribadi, bukan presiden. Ngapain dia bikin surat tugas kepada Jaksa Agung? Kenapa bikin surat tugas kepada Menseknek? Nggak ada urusannya. Jadi harus dengan hormat. Kalau Jokowi mau dihormati, hormatilah sidang ini yang mulia. Nggak ada korelasi hukum dengan surat mandat tadi dari presiden atau SK presiden kepada Menseknek kepada Jaksa Agung, nggak ada. Semua orang tahu tata negara, Jaksa Agung adalah pengacara negara, tapi untuk siapa? Dia mempengacarai siapa? Mana surat kuasanya? Kan begitu logikanya. Jadi yang mulia, saya ingin cepat selesai urusan ini. Ya, jadi tolonglah. Halo. silakan ditanggapi. Tapi Bang Mulia, kebetulan tadi saya langsung periksa. Ini informasi dari kita, tapi tidak cukup. Hanya kami tadi, masyarakat tidak pertanyakan tentang hasil pemeriksaan langsung kita mediasi ya. Seolah tidak ada persoalan. Padahal berulang tadi sudah disampaikan oleh. Setelah disampaikan kami dengan tanggapan langsung mediasi, seolah tadi udah beres semua. Jadi apa? Hanya dapat itu aja. Sudah saudara sampaikan dan disampaikan dalam forum ya. Nah, jadi maka kami minta tanggapan dari saya tanggapi tambahan yang mulia. Yang mulia pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, termasuk dalam hal ini Joko Widodo baik pribadi maupun sebagai presiden. Lain hal, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai wajib kemandirian peradilan. Kami perlu sampaikan ini yang mulia. Dari 3 persidangan sudah kami lakukan evaluasi. Mohon maaf, kami sampai pada kesimpulan ada keberpihakan di dalam peradilan ini. Yang mulia, kami ini dalam
mengambil sidang ini bukan baru kali ini, dan tepat pula tempatnya di Pengadilan Jakarta Pusat. Ada pengalaman traumatik. Kami belum menyampaikan pada perkara nomor 266 PDT perkara nomor 265 PDT 3 2021 PN Jakarta Pusat. Pertama, ketika membacakan keputusan, kami ada di dalam pengadilan, tapi kami tidak diajak masuk untuk mendengarkan pembacaan. Itu keputusannya tersebut memutuskan sendiri. Yang kedua, untuk DPR, itu semua majelis hakim yang sudah bagus diganti, termasuk prapaniteranya. Kita tidak mengerti. Pada saat setelah diganti, mereka langsung memutuskan bahwa perkara tersebut tidak diterima dan kami dikalahkan. Jadi, apabila kami sangat kata-kata dalam hal ini protektif terhadap perkara kami ini, kami menginginkan ada keadilan dan peradilan yang sesungguhnya terjadi dan ada di dalam peradilan ini. Kami minta. Kami juga secara pribadi, maka tidak ada gunanya beliau memutus orang-orang di bawahnya. Silakan beliau datang pribadi, tunjukkan saja ijazahnya, case close. Kalau tidak ada, silakan Anda yang tidak mempunyai data dan tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari ruangan sidang. Itu saja. Satu lagi yang mulia sebagai tambahan. Hakim MK Profesor Arif Hidayatullah mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Trias politika yang harusnya terbagi itu ada di tangan. Tangan itu tidak hanya mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi juga mempunyai pers dan partai. Oleh karena itu, kami menginginkan hakim tidak diintervensi siapapun, tegak lurus untuk kemandirian peradilan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari yang berada sebagai penasihat hukum? Yang lain pernah dengerin dulu. Terima kasih Majelis. Kami dari Kuasa Wakil Presiden dan Bapak Penasihat Baik, kami coba menanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan dapat diberikan secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dan dalam hal ini Presiden bermandat memberikan kepada Presiden untuk dapat menunjukkan kuasa. Artinya, maknanya tanggung jawab yang penggugat tetap kepada Presiden. Jika penggugat berkeberatan untuk itu, maka silakan mengoreksi di Mahkamah Konstitusi terkait Selanjutnya, kami lanjutkan majelis. Kami sependapat dengan majelis hakim bahwa jika penggugat keberatan dengan surat kuasa tersebut, silakan keberatan tersebut disampaikan pada tahap yang sudah diberikan lewat alat hukum acara perdata. Ketiga, bahwa mencermati gugatan dari para penggugat, maka yang menjadi tergugat satu tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang beralamat di Jalan Merdeka Utara nomor tidak ada Jakarta Pusat sebagai tergugat satu. Selanjutnya, surat kuasa dari Presiden yang diberikan mandat oleh Presiden Jokowi telah kami pergunakan dalam setiap kali persidangan mewakili Presiden Jokowi dan selalu berjalan dengan lancar tanpa ada pun protes dan keberatan. Demikian majelis yang kami tanggapi. Terima kasih. Gini, sebentar nanti tambahin aja. Logika hukum walaupun mendasari kepada Undang-Undang Nomor 30 tadi itu tidak menggugurkan prosedur tata cara hukum acara perdata yang berbeda. Dalam tata cara hukum perdata harus si pribadinya dalam konteks dia presiden, tapi di sini waktu dia
memalsukan ijazah dugaan kita belum presiden gitu pribadi. Nah, kenapa kita sebut di sini gugat presiden? Karena dia ex officio melekat dirinya sekarang dia presiden. Itu harus dipahami. Masalah ilmu dasar hukum gini aja nggak paham gitu. Maka oleh karena itu, yang mulia, tetaplah kami menuntut hak yang sama ketika diperlakukan lawyer kami ini kepada Presiden Jokowi, datang gentle. Kalau dia memberi surat kuasa kita terima, tapi ada tanda tangan basahnya. Mana tanda tangan basah dia? Nggak ada. Itu yang poin pentingnya. Mungkin teman-teman tambahin lagi silakan. Jadi kita bukan persoalan tentang hukum tata negara yang disebutkan tadi. Kita udah tahu semua apa yang disampaikan udah kita tahu. Kepres 01 nomor tahun 2021 tentang pemberian mandat. Hukum acara di pengadilan adalah tunduk kepada RBG pasal 100 huruf F1. Oleh kuasa hukum dengan bukti surat kuasa. Surat kuasa yang kita permasalahkan dengan hukum acara yang harus berlaku di ruangan ini, bukan kepres-kepres. Nanti semua orang bisa, pejabat-pejabat ini fotokopi kepres, langsung maju. Mana bisa mau presiden? Presiden itu bukan orang rendah, orang terhormat, harus pakai kuasa. Presiden juga harus tunduk kepada hukum acara perdata. Demikian, masih lagi. Kita sudah ada yang dijelaskan bahwa surat kuasa dan surat persidangan apapun itu, sidang perdata atau pidana, itu menjadi suatu basic norm, dasar hukum bahwa seseorang itu diberikan kuasa secara mutlak untuk melakukan sesuatu terhadap pemberi kuasa. Dan hal ini jelas-jelas ditentukan dan disebutkan dalam pasal 1792 KUH Perdata. Oleh karenanya, kalau saudara Jokowi tidak memberikan kuasa kepada mereka yang merasa menerima kuasa dari Jokowi, maka mereka ini yang merasa dapat kuasa jadi tidak sah dan tertentu dalam persidangan ini. Jadi mereka harus diberikan waktu atau diusir dari persidangan ini. Tambahan yang mulia. Yang mulia kembali menaikkan karena memang pengadilan inilah tempatnya untuk mengingatkan hal-hal baik dalam persidangan. Semoga ini menjadi role model. Yang mulia, ada azas yang menyatakan politiae legius non leges politi, yang artinya politik itu harus tunduk kepada hukum, bukan hukum yang tunduk kepada politik. Kalau saudara dari kuasa hukum tergugat, yaitu Joko Widodo menyatakan bahwa dalam persidangan yang ada tidak pernah jadi masalah, nah itulah masalahnya, ya, itulah yang harus diperbaiki. Kita sudah jelas menggugat Presiden Jokowi dalam hal ini yang melekat sebagai pribadi juga, ya. Jadi intinya harusnya beliau mengetahui, menghargai persidangan dari awal dipersiapkan dan tidak berlama-lama seperti ini. Kami ini menang, ya, kami ini menang. Jadi kalau Anda tidak bawa surat kuasa, silakan keluar, itu saja. Cap basah, surat kemenangan langsung dari Joko Widodo, bukan dengan menggunakan keuangan negara, fasilitas negara, itu tidak digunakan. Mungkin yang dia. Ya, itu sangat menunjukkan keberatan terhadap surat kuasa. Satu lagi Surya. Jadi tambahan sedikit ya, untuk menjaga marwah persidangan kita ini. Dan yang kami mau tanyakan ini bukan hal yang baru, sudah diulang-ulang dari persidangan sebelumnya. Maka pada persidangan ini kami meminta ketegasan dari majelis yang mulia, karena kuasa hukum tergugat satu tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli dari Presiden Jokowi, maka silakan keluar. Kami meminta ketegasan yang mulia untuk menjaga marwah persidangan ini. Terima kasih. Tanggapan dari tergugat terhadap kuasa satu, kami setelah bermusyawarah majelis, karena di sini yang digugat Presiden RI Joko Widodo, makanya kami tidak mempermasalahkan surat kuasa ini. Tapi apabila masih tetap mempersalahkan, silakan nanti ditanggapi secara tertulis dan dikembangkan. Ini namanya mistik. Ibu ini sudah terpengaruh sama
Nggak ada urusannya dengan soal jabatan-jabatan itu. Kami karena di sini membaca gugatan di sini adalah Presiden Jokowi, makanya kami tidak seberata dengan pribadi. Oke. Nanti ada yang menjawab mediasi tidak tercapai. Tapi kalau mediasi tercapai seperti saudara katakan kemarin, apa kita diperlihatkan di dalam asli, kita selesaikan perkara itu. Ya betul. Inilah kita sebut dengan mediasi dulu. Ya sebelum ke situ, sebelum menuju mediasi, baiklah saya ikuti logika sebagai presiden yang kita gugat. Tapi tidak mengurangi hukum acara perdata. Iya. Pemerintah, rakyat pada umumnya siapapun warga negara berkesamaan kedudukannya. Ya semuanya kita didapatkan semuanya. Tidak cuma dicatat, ada konsekuensi. Ini nanti kita saja itu berat sekali yang tolonglah atas nama Tuhan yang nanti putus pakai keputusan ini nggak benar gitu loh. Ibu ini menurut hukum yang memutuskan. Pertanyaan serius, secara ilmu hukum, jangan karena pengaruh presiden. Benar nggak dia tinggal kesepakatan bahasa dari Jokowi? Benar nggak cara begini? Ya, kan dibacain HI yang tadi. Oke, saudara kan nggak pernah seperti itu. Maka sidang majelis hakim seperti ini. Kami menerima, kan itu. Ya, jadi silakan dulu. Alasan menerimanya apa? Tanpa disadari, majelis hakim kalian telah menyelundupkan hukum. Surat kuasa diboleh. Dua tim jangan takut, Bu. Apa keberatan Jokowi tidak mau mengatakan bahasa? Apa keberatan dia tidak mau capres sebagai presiden? Tidak kan? Kalau sekarang pertanyaannya ulangi pada majelis. Tapi tidak mau bersatu pada kuasa hukum. Apa keberatannya kok tidak ada juga tanda tangan bahasa Jokowi? Tidak ada cap presiden. Kalau itu memberi kuasa kepada sifulan-sifulan yang sekarang datang ini. Mana? Jangan lupa sana, kaget. Satu-satu berbicara. Ini bicara mengenai saja. Jadi silakan pihak tergugat menanyakan saudara sudah menjalankan kalian di Papua.
Pertama, saya keberatan dengan penjelasan tentang pendidikan kepada kami. Dan itu apa maksudnya? Selanjutnya majelis, bahwa jawaban kami terhadap yang kami sampaikan tadi kepada majelis. Bahwa pengacara perdana itu mengenai juris formilnya tidak ada pernyataan di situ kecuali presiden boleh tidak memberi kuasa menandatangani. Hukum acara nggak ada di 1/3 ini, nggak ada. Dan ingat majelis hakim, mohon majelis hakim, ini novel pattern sudah diketahui oleh umum bahwa Jokowi dituduh ijazah maju. Ini novel pattern, majelis hakim jelas tahu. Kami mendengar saudara pihak, jadi kami sementara bisa dengar ini. Apa yang bangsa ini? Kami mediasi, ya. Dari kuasa juga. Yang mulia menunjukkan untuk menerima kondisi yang ditawarkan oleh pihak tergugat. Apakah ini bermakna bahwa yang mulia kalah terhadap presiden? Yang mulia, kami mencari keadilan dan pastikan bahwa begini ujung dari peradilan tidak kami pahami seperti ini. Pusingan kuburan. Kalau diawali sesuatu tidak adil, maka keputusan akhir sudah diduga pasti tidak adil. Tahun 2021 di pengadilan kata-katanya sama seperti itu. Ujungnya apa? Kita ditinggal sidang belum mulai, mereka boleh sendiri sama hakim dinyatakan kita adalah bagaimana sidang itu? 2021. Ya jangan begitu lagi, dong masih diulangi lagi. Masih 2 jam, masih salah satu jelas negara kita ini berkedaulatan rakyat. Jadi mereka ini rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat. Kalau itu kajian yang dikeluarkan, saya minta rakyat yang berdaulat keluarkan dia.
Ini yang mulia. Kalau majelis hakim mengikuti hukum acara tidak akan gaduh. Izin yang mulia. Itu udah baca, dia udah kok. Tadi yang mulia beberapa kali menyatakan bahwa agenda selanjutnya dilanjutkan dengan untuk agenda mediasi. Untuk agenda agenda mediasi tentunya harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan hakim mediasi, mediator. Sementara itu, rekan-rekan kami mempersoalkan dari awal bahwa keabsahan surat kuasa, terutama dari kuasa hukum Jokowi, itu surat kuasa itu tidak jelas dan kami tidak menerima dan tidak sah secara hukum. Oleh karenanya, tidak mungkin agenda mediasi dilanjutkan dengan tergugat yang surat kuasa tidak jelas dan tidak diakui dan tidak sah secara hukum. Tidak mungkin dilanjutkan agenda mediasi. Kalau kita mediasi dengan siapa kan? Yang mulia, demikian. Saya tanggapi ya. Mengenai tergugat satu, silakan saudara menganggap apakah sah atau tidak sah. Untuk mediasi, apabila saudara menganggap tergugat satu tidak sah, silakan mediasikan, masih ada tergugat yang lain. Bisa mediasi dengan tergugat yang lain. Yang tidak Yang pertama, ayat 2 di 45 kedaulatan milik Anda dan rakyat menghendakinya seperti itu tadi. Ya, oleh karena itu yang mulia, aku jalan dengan begini. Tadi bagaimana memberikan peluang mediasi. Oke. Tapi catatannya dalam mediasi ini Jokowi bisa nggak nunjukin ijazah asli? Oke, itu aja selesai. Kita nggak usah sidang lagi. Tapi kalau dia tidak mau ijazah asli, ini penipu namanya. Akan dibuatasi dia kita disampaikan nanti kepada mediator ini bisa Itu teknis. Prinsipnya satu. Dalam mediasi yang kita mau, Jokowi bawa ijazah asli. Tunjukin ijazah asli. Karena yang berwenang mediator, ya.
Kami kasih negara dulu, rakyat Oke, dikasih rakyat Bu. Dia tak punya hak hukum lagi. Apalagi selama ini dia sendiri bahasa, tidak pernah komentar soal ijazah. Jangan lupa loh, yang kita ini SD, SMP, SMA. Jadi dari SD, SMP, SMA, Jokowi tidak ada ijazah. Baru nanti mediasi. Iya surat kuasa itu belum selesai. Saya kan sudah mengatakan silakan saudara Anda hadir atau tidak hadir. Ibu bisa nggak punya Yang mulia, yang kami banggakan, yang masih kami harapkan ada keadilan. Apakah ibu tertekan untuk memutuskan hal tersebut? Mereka tidak mampu, kami senang bersaing dalam hal ini. Yang ada dalam KUH Perdata itu menyatakan bahwa anak-anak Jokowi kecualian. Jawab. Hakim takut dipecat. Moral mana moral? Hakim takut dipecat. Sayang dipecat. Sayang jabatan. Bahwa undangan ini sesuai dengan negeri, maka ternyata harus tunduk pada hukum acara. Majelis Hakim begitu tegasnya pada kami, kepada pengunjung, tapi giliran kepada kelompok itu, silakan kalian mau menyatakan tidak atau iya. Harus Majelis Hakim lebih dulu membuat putusan bahwa ini harus segera keluar. Karena biasanya saya diserahkan kepada kami, giliran ketika itu Majelis Hakim yang pakai hukum. Bisa ribut ini kalau serang pada kami. Harus punya ketegasan. Baik. Tidak ada dalam hukum acara. Hakim keluar. Itu kan ijazahmu. Hakim nanti keluar. Biasanya tidak kasus suap sih.
seperti ini, kita kan tidak sedang menerang dengan permusyawaratan dan perwakilan. Dengan permusyawaratan dan perwakilan, sudikirannya Majelis Hakim mungkin diskor dulu 15 menit 10 menit, kalian berenung mau teruskan apa enggak ya? Karena kalau diteruskan nggak benar. Hakim melanggar hukum. Jelas. Tidak bermaksud saya merasa lebih hebat. Kita ini sama penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, itu sama penegak hukum. Maka oleh karena itu, kalau hakim tidak ambil yang bijak dalam arti sesuai dengan hukum, nanti saya minta ganti hakim. Saya mau ambil, tolong yang mulia, istirahat dulu, membicarakan ini. Seharusnya kita sebagai rakyat konservasi tadi kalian ini berdaulat. Maunya gimana? Di situ. Gampang. Pusing motornya. Ini sedang beneran baru. Biasanya mesti sedang ngomong, terima om. Biasanya lainnya Pak. Kamu juga mata tanya nih, saya kuat. Kerjanya udah gak bener. Inilah contoh bukti hukum muatan manusia. Makanya mama udah marah. Kami ini tidak disalahkan oleh prinsipal yang memberi kuasa. Saya mohon izin kepada yang mulia, prinsipal yang memberi kuasa kepada kita, silakanlah berpendapat di sidang ini. Mohon izin yang
karena ini penting untuk kelangsungan akad jalan nanti. Mohon yang menjadi pemberi bahasa prinsipal mohon berdiri siapa? Ya, siapa? Siapa dulu? Setahu Dodi. Ya, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi surat kuasa. Oh ya, ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi kuasa kepada kuasa hukum penggugat. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah Ashar. Bahwa setelah melihat apa yang terjadi, maka tentu saya sebagai prinsipal merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa ketika saya memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka saya harus membuat surat kuasa bahkan dengan tanda tangan yang besar, tanda tangan asli, diperiksa, bahkan juga diminta KTP asli. Saya kira oleh karenanya maka pada tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, juga harus melakukan sama. Artinya dia juga harus memberi kuasa dengan tanda tangan yang asli, begitu. Masalahnya adalah ini perdata, bukan hukum tata negara ataupun tata usaha negara, bukan peradilan yang berhubungan dengan administrasi negara. Ini adalah peradilan perdata. Perdata itu privat. Jadi ketika seorang presiden digugat, maka dia harus memberikan kuasa secara pribadi. Apakah dia pakai cap jabatan presiden atau tidak, tapi harus tanda tangan dari Joko Widodo bahwa yang digugat di sini adalah presiden. Tapi jangan lupa Joko Widodo bukan sembarang presiden. Begitu, oleh karenanya melekat antara hal yang bersifat pribadi dengan jabatan. Tapi berkali-kali kuasa hukum juga menyatakan ini pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Karena ini ijazah yang melekat dengan seorang Joko Widodo, bukan presiden sembarangan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, presiden yang bernama Joko Widodo harus memberi surat kuasa. Begitu, tidak bisa dengan kepres, bisa dengan mandat kepada Jaksa Agung ataupun kepada Mensesnek. Saya kira di sini tadi terdaftar lagi ada hukum acara perdata, maka digunakan dasar kepada hukum acara perdata. Jadi sebagai prinsipal dengan cara seperti ini, bahwa untuk penggugat harus tanda tangannya penggugat sendiri pribadi, tapi secara yang pihak lain tergugat boleh dengan jabatan, boleh dengan mandat. Maka ini adalah perlakuan yang tidak adil. Gitu. Sebagai prinsipal, maka kita harus sama kedudukan yang kita hukum. Jadi equality before the law harus sama. Presiden adalah warga negara. Saya dan teman-teman juga prinsipal warga negara. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka majelis hakim yang mulia dimohon bahwa untuk hal ini Presiden atau Joko Widodo harus menandatangani sendiri surat kuasanya kepada kuasa hukum. Dan ketika itu tidak bisa, maka tidak sah siapapun yang menerima kuasa. Nah, apabila majelis hakim sulit untuk memutuskan, tentu majelis hakim bisa disebut sudah tidak siap. Berarti perlu adanya majelis hakim baru. Kalau memang itu adalah
secara adil, secara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi saya sebagai warga negara tentu berkeberatan kalau presiden tidak didudukan sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Majelis Hakim, saya tidak punya background hukum. Saya orang awam. Background kompetisi saya pensiunan dosen manajemen. Saya pakai logika awam, berusaha, saya mempelajari soft skill, ya, bagaimana kita berpikir. Sehingga saya to the point mengatakan ke teman-teman, pahamilah, maaf Majelis Hakim kalau saya ngomongin keras, pahamilah Majelis Hakim dalam posisi yang sulit. Kalau sampai pengadilan jalan dan harus memutuskan, kita sudah tahu keputusannya apa. Dan di birokrasi kita, ada dikatakan dari atas dikatakan segala macam. Karena saya memahami, sehingga saya tidak berbicara mestinya. Saya bukan orang hukum, Anda tidak. Tapi saya sangat mengerti posisi Anda. Setidaknya ini masalah beres di dalam kita. Kita mau berangkat berdasarkan keyakinan kita, keadilan segala macam, atau kita mau lebih mementingkan posisi jabatan kita. Saya memahami. Jadi sulit. Karenanya saya bilang ke tim pengacara, ya ngomongin aja lah, kita sih serius, tapi kalau tim kesulitannya harap dipahami. Minggu lalu saya ngomong, ini bakal molor. Begitu hakim mengatakan sidang ditunda minggu depan, pertanyaan saya pertama, kenapa 2 minggu? Target apa? Kan ada. Lalu minggu depan. Sebentar. Kenapa 2 minggu ditunda? Karena panggilan pos 9 hari. Jadi nggak ada. Saya sudah ngomong kemarin, sudah 2 minggu karena panggilan pos 9 hari. Hari ini zaman digital teknologi tinggi, dan ini juga pemberitahuan yang kedua. Sebelumnya juga masa menyiapkan itu kami berpikir kami jadi orang manajemen kita bukan orang hukum. Iya, ini saya jelaskan karena sekarang ya, sudah diam dulu, makanya 2 minggu, panggilan itu kan 9 hari. Ini sidangnya setiap hari Senin, makanya 2 minggu, bukan minggu persiapan ini tidak, ya. Karena itu tidak hadir, pertama 3 pihak tidak hadir, yang kedua ada 2 pihak tidak hadir, maka dipanggil sekali lagi untuk melengkapi semuanya. Itu tidak kuasa saudara sudah tahu itu. Ya, masalah penunda 2 minggu itu alasannya. Tidak ada alasan lain kami, ya. Saya bukan orang hukum, saya berangkat dari pemikiran yang logis itu tidak harus benar. Itu hukumnya. Tapi yang benar masih ada logikanya. Nah, saya menyadari sudah satu bulan ini. Masa kalau serius nggak mesti ini, nggak mesti itu. Sehingga saya kita diajarkan teman-teman oleh yang bersangkutan di satu sisi supaya tidak jadi proses kesulitan statusnya bukan begini. Coba pakai logika misalnya. Ya saya orang banyak berpikir.
pensiunan dosen. Saya ngajar, saya praktek, saya praktisi, saya bukan ilmuwan. Jadi kalau saya tidak menyalahkan majelis hakim, saya hanya pahamilah, tidak serius, tapi pahamilah. Jadi saya mengatakan yang logis itu tidak harus benar. Yang benar ada logika. Justifikasi adalah pembenaran dengan logika-logika untuk mendukung justifikasi. Maaf, saya tidak menuduh siapapun. Karena setiap mundur 2 minggu, putusannya apa? Kalau ini tuh orang lagi katakan ini ulangi, kalau sampai kapan ini? Jadi saya mengatakan daripada repot juga seperti mau belajar kalah, enaknya bagaimana gitu ya. Ini mau udah nasihat dengan normatif. Tadi kami ingin suruh pahami. Justru karena kita ngerti hukum, kita nggak paham begini, ini nggak paham itu aja. Nah, yang kedua, yang mulia. Ini kan boleh soal 2 minggu yang mulia, karena ada surat 9 hari. Itu kan dalam zaman teknologi sekarang bisa pakai kurir. Ini yang jangan sekarang bukan. Kenapa kita dipaksa harus 2 minggu padahal teknologi bisa jawab itu. Bisa jawab itu. Bahwa 2 minggu alasannya semuanya motif. Tapi di mindset kita, maaf saya membedakan dari sini ilmu saya dengan mindset kita membaca orang putusannya mana bagaimana, sehingga kesimpulannya yang logis itu belum tentu justifikasi itu mesti oke, tapi yang betul mesti ada logika. 9 hari dan itu justifikasi bisa, karena sebelumnya 2 minggu lah, masa yang kayak gini hanya pengen ngerti. Saya semua disuruh. Jadi pertanyaannya kami serius, saya orang hukum, saya mengatakan aku memang majelis hakim dalam proses ini kalau saya sudah mengatakan persepsi. Solusinya bagaimana supaya nggak dikreatif dari sisi yang kita masing-masing kita punya acuan. Saya tidak memasuki mestinya saya nggak betul, tapi karena dipakai logika analisa begitu, mindsetnya mengatakan tidak begitu. Jadi kembali ini rekan-rekan acara kita. Kalau kembali ke kita mesti ada surat kuasa. Sulit bikin gini. Sedikit prinsip saja. Jadi karena ini tidak ada surat kuasa, saya kira juga mereka harus dikeluarkan. Betul. Kalau tidak ada surat kuasa, tapi masih bisa berstatus sebagai kuasa. Gitu. Jadi mohon ini sebaiknya dikeluarkan ini dan berikutnya hukum batal demi hukum. Yang diarahkan dan saya sudah terima 6. Memang bisa supaya mulur-mulur. Kalau memang tidak, pastikan tidak kronik. Ini kapan tak 2 minggu lagi entah kapan. Kalau tidak lengkapi tidak akan jalan. Berpikirnya begitu. Jadi main-main. Yang mulia, saya bertanya nih. 2 minggu lalu dengan Legowo yang mulia suruh keluar dari Jokowi. Betul. 2 minggu lalu kondisi yang sama.
mengingatkan mesti ada surat tanda tangan dari Jokowi yang Penipu. Dalam perkara perjanjian itu sudah ditegaskan dalam Perma 2012 bagi ada mediasi. Jika tidak ada mediasi, maka apapun putusan majelis hakim pada akhir perkara itu harus dihukum. Itu adalah akibatnya jika tidak dijalankan. Dalam Perma 2016 juga dijelaskan mediasi itu bisa berhasil seluruhnya, bisa sebagian objek, bisa sebagian subjek. Yang saya perhatikan dari tadi adalah bahwa penggugat berkeberatan dengan kehadiran tergugat satu, yang dalam tanda petik di sini hanya didasarkan pada surat pembelaan, kan begitu. Kemudian dari tergugat satu tadi sudah menanggapi. Kemudian dari penggugat meminta kepastian dari majelis, dan ketua majelis sudah menyampaikan bahwa majelis hakim dalam hal ini tidak mempersoalkan itu. Namun jika ada keberatan, silakan dituangkan di dalam jawab penawar. Kenapa seperti itu? Dalam perkara perdata itu kan memang urutannya adalah setelah para pihaknya hadir, di sini ada hadir sebagai pihak, ada T2 sampai dengan ada semua ya, kecuali T1 yang dipersoalkan oleh penggugat. Soal T1 dipersoalkan penggugat bahwa dia dianggap tidak mewakili, itu adalah argumentasi dari penggugat yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan akhir. Apakah argumentasi itu beralasan dan kemudian dikabulkan sehingga putusan nanti akan diucapkan tanpa hadirnya tergugat satu. Saya hanya mengingatkan saja, urutannya ada seperti itu. Jadi setelah mediasi gagal, baru pembacaan gugatan, jawaban, replik, publik, kemudian pembuktian, kesimpulan dan putusan. Apapun putusannya, kalau tidak dilakukan mediasi, maka akan batal demi hukum. Saya yang mengingatkan itu. Maka apakah memang ya, dalam perkara ini akan jadi mediasi karena bangsa keberatan. Saya hormati argumentasi yang mulia. Akan tetapi terjadi lompatan berpikir, tidak sistematis. Kalau bicara urutannya sebelum mediasi, surat kuasa dulu. Oh, iya. Surat kuasa dulu. Itu aja Israel. Pikirnya
Blunder itu namanya. Blunder ini cacat hukum dipaksain. Itu otak manusia begitu. Mediasi kepada orang yang tidak pernah melakukan hukum. Bahaya mediasinya, bahaya karena biasa. Iya. Bila memang tidak sah, itulah satu saudara mediasi dengan Sholat dulu, sholat. Kami mau mediasi, tapi dengan orang yang sah. Sabar untuk mediasi, tapi orang yang tidak berkepentingan di dalam ruang sidang ini Keluar. Salah satu hakim di sini, apabila saudara tidak menyetujui tergugat satu tidak ada dalam majelis itu adalah berhadapan dengan mediator. Jawab yang mulia ini masih tanggung jawab yang mulia. Kalau kami sudah tetapkan bahwa kewenangan persidangan ini masih ada di tangan majelis yang sekarang ini. Dan kami dari awal menyatakan untuk tidak bisa melibatkan terduga sampai kalau tidak bisa melibatkan kuasa hukum yang telah. Dan kalau
juga majelis juga mengatakan itu. Ya, kami tetap mendaki agar tergugat satu tetap tidak dipersoalkan atau diusir dari sidang itu. Karena kewenangan daripada majelis dan hakim ini bukan kewenangan dari hakim mediasi atau kalau dari awal sidang ini garbage in, garbage out, sampah masuk ke sampah, kalau juga akan sampah ya mulia. Dan jangan dilempar kepada hakim mediator untuk menjelaskan itu. Kami mengendaki tetap terbuka satu untuk diusir atau tidak dibayar sidangnya. Tidak pendidikan yang terhormat yang mencintai keadilan dengarkan dahulu ya. Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini sudah dicampur tangani oleh kekuasaan. Seseorang yang lalai dalam memenuhi bisa anggap mereka kalah dalam persidangan ini. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami ingin semuanya. Tuhan yang mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat sumpah jabatan Anda. Kalau hakim surat silakan hakim ganti.
Keluar situ. Saya punya keluar situ, Pak. Gini aja. Ayo Bang. Bulan mana ke? Makasih ya. Ya. Lakukan. Amin. Bang di situ nanti keluar ya. Nggak bisa tanggalin. Jadi kayak ada persyaratan gitu. Ini juga udah pulang. Itu dari lewat tangga situ kan nggak bisa, dia naik ke atas dulu baru turun. Kabur hakimnya, Pak. Kabur hakimnya. Amit-amit tidak tanggung jawab. Bang Egi yang pulang. Iya, dia depan situ, lewat situ dia nggak ke atas. Ya harus ke sini. Hah? Bawa lagi. Ah, ini dia udah Bang di air aja. Bandar. Bulu kecil. Ayo komplain pers. Ada mau ngerokok. Ya sebentar, 5 menit. Pertanyaannya. Siapin ya. Nyanyi apa nih? Hasil tadi aja, Bang. Hakim gak adil macam-macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Dia udah siap semua. Ya, rekan-rekan, kami baru saja selesai sidang. Di sini. Sebetulnya sidang ini adalah agendanya tentang klarifikasi ya. Lanjutkan sidang pemilu lalu klarifikasi tentang surat kuasa dari para pihak tergugat karena ada yang tergugat yang kami juga sebagai pemimpin. Iya, ke sini. Dari keseluruhan surat kuasa dari tergugat itu tadi di dalam persidangan jadi masalah adalah masalah sampai detik ini Jokowi belum bisa memberikan dia asli. Artinya surat kuasa asli kuasa jadi Jokowi tidak juga bisa memberikan kuasa yang formal kepada penerima kuasa. Cukup kali ini ada order kasih apa? Jadi gini ya lucu ya. Dulu saya meriksa tadi surat kuasanya, ternyata nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi. Gitu. Nah, setelah diperiksa saya dikasih kesempatan, kok sidang mau dilanjutkan udah begini. Apa gunanya saya meriksa tadi? Harusnya saya tanggapi dulu. Satu, buat terakhir hakim tidak menyampaikan kapan diundur, kapan pengundurannya, dan acaranya apa, itu nggak ada. Jadi itu paling aneh. Itu baru tapi tidak ada acara apa untuk kedepannya dan hari apa mundurnya. Aneh. Demikian ya. Jadi, Bang Jijo.